Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatus Solihah dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 107. Di sini saya akan menjelaskan tentang 40 dasar perintah Linux di Linux Ubuntu. Di sini saya membuat tutorial ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Operasi untuk nilai UAS saya. Di sini sebelum saya mempraktekkannya di Linux Ubuntu, saya akan menjelaskan tentang 40 dasar perintah Linux. Di sini sebelumnya saya sudah merangkum tentang 40 dasar perintah Linux-nya. Baik, saya akan menjelaskan. Perintah dasar Linux digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi, misalnya melihat dan menampilkan isi folder, mencari file, membuat file, hapus file, memindah, copy paste, hingga kamu bisa install, hapus, update, dan upgrade aplikasi dengan mengetikkan perintah di terminal. Di sini ada 40 perintah dasar di Linux. Yang pertama ada sudo su, berfungsi untuk meminta masuk sebagai super user. Yang kedua ada perintah login, Anda harus login sebagai root, kemudian lakukan perintah ini untuk login sebagai orang lain. Untuk yang ketiga ada perintah clear. Perintah clear dapat membersihkan tampilan command line-mu yang sudah penuh. Yang keempat ada perintah cd atau change directory, yaitu digunakan untuk berpindah dari folder lain ke folder lainnya. Di sini kita akan mempraktekkan dulu di Linux Ubuntu keempat perintah ini. Kita buka dulu Linux Ubuntu-nya. Kita buka terminalnya di Linux Ubuntu. Oke. Untuk perintah yang pertama tadi, yaitu perintah sudo su, langsung saja kita ketikkan perintah sudo su. Di sini kita login sebagai super user. Kita ketikkan dulu passwordnya. Kemudian perintah yang kedua yaitu login sebagai saya. Perintah yang ketiga yaitu perintah clear untuk membersihkan tampilannya. Kemudian yang keempat, untuk perintah yang selanjutnya tadi ada change directory atau cd /home. Baik, ini kita ada di home. Oke, untuk selanjutnya, perintah yang selanjutnya ada perintah pwd untuk mengetahui lokasi direktori kita berada saat itu. Untuk yang keenam ada perintah mv atau move untuk memindahkan file sekaligus memberinya nama lama atau nama baru. Untuk yang ketujuh ada perintah ls. Yang kedelapan ada mkdir atau make directory, digunakan untuk membuat folder baru. Ada perintah cat cp rmdir juga. Kita praktekkan terlebih dahulu untuk perintah pwd, mv, ls, sama mkdir. Oke, kita langsung lanjut perintah yang selanjutnya yaitu perintah pwd. Baik, kita sudah ada di home. Untuk perintah yang selanjutnya yaitu perintah mv untuk memindahkan file sekaligus memberinya nama lama atau nama baru. Sebelum kita ke perintah yang mv, kita ke perintah ls dulu. Oke. Nah, sebelum perintah mv kita buat dulu teksnya dengan menggunakan perintah touch. Nama file yang ingin dibuat, misalnya saya ingin membuat nama filenya file 1
.txt, kemudian enter, kemudian ls. Nah, ini saya sudah berhasil membuat filenya. Kemudian baru kita menggunakan perintah mv nya. mv nama filenya contoh file 1.txt home. Misalnya kita mau pindah ke folder aku ya. Oke. Kemudian kita ls. Nah, ini sudah nggak ada kan untuk file satunya, sudah saya pindah ke folder aku. Kita cek dulu. Jadi aku. Nah, ini sudah terpindahkan di folder akunya. Oke, untuk perintah mv nya sudah berhasil. Kemudian kita clear terlebih dahulu. Oke, kita login dulu ke home nya. Oke, kita sudah ada di home nya. Kemudian perintah yang selanjutnya yaitu mkdir, yaitu untuk membuat folder baru. Misalnya saya di sini ingin membuat folder misalnya folder rangkuman, mkdir rangkuman, kita ls. Nah, ini untuk folder rangkumannya sudah berhasil. Oke, selanjutnya coba kita cd aku. Nah, di sini ada dua file, yaitu dokumen 1.txt sama file 1.txt. Coba kita gunakan perintah catnya, file 1.txt. Di sini belum ada ya untuk karena saya belum mengisi untuk file satunya. Baik, kita isi terlebih dahulu untuk file satunya. Di sini file satunya. Oke. Saya Budi 1, 2. Oke, kita save terlebih dahulu. Oke. Coba kita lagi cat file 1. Nah, ini sudah tampil ya, untuk perintah catnya sudah berhasil, yaitu ini isi dari file satunya sudah ada. Oke, kemudian perintah selanjutnya di sini ada perintah cp untuk mengcopy. cp contohnya nama filenya file 1.txt. Coba kita copy ke /home ulfatus, kita ls. Nah, ini saya kopikan, masih ada ini filenya, saya copy ke home ulfatus.
Oke, kita cek dulu. Jadi nah, ini kan sudah ada. Ini tadi kan saya mengcopy ke file satunya ke home Ulfatus. Jadi di sini sudah ada file satunya. Oke, untuk perintah yang selanjutnya, oke, kita clear terlebih dahulu. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk perintah-perintahnya. mkdir cat untuk membuka isi file, terus kemudian cp digunakan untuk mengcopy, tadi sudah saya praktekkan. rmdir jika kamu ingin menghapus direktori, rm ingin menghapus file, kemudian ada find, perintah find dapat digunakan untuk mencari file, kemudian ada touch, perintah touch untuk membuat file yang kosong, file kosong baru. Di sini saya tadi sudah mempraktikkan untuk perintah touch-nya. Kemudian ada perintah lookup, juga berfungsi untuk mencari file, bedanya kamu tak perlu menuliskan direktori yang ingin kamu telusuri. Yang ke-16 ada perintah grep, fungsi berguna untuk mencari kata di suatu file. Ada perintah do untuk mengetahui berapa banyak disk page yang sudah terisi di suatu direktori. df, div, head, tile, tar, chown. Baik, saya akan mempraktekannya terlebih dahulu untuk perintah-perintah yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, perintah yang selanjutnya yaitu perintah rmdir. Oke, kita ls terlebih dahulu. Oke, untuk perintah selanjutnya yaitu perintah rmdir, yaitu digunakan untuk menghapus direktori. Di sini saya akan menghapus direktori, misalnya rangkuman. Kita hapus dulu untuk rmd rangkumannya. Jadi ini folder rangkumannya sudah terhapus, sudah tidak ada. Oke, perintah rmdir-nya sudah berhasil. Kemudian saya lanjut untuk perintah selanjutnya, yaitu ada perintah rm. Sebelumnya saya masuk dulu ke folder aku. Jadi sini saya akan menghapus foldernya. Jadi di sini di folder aku ada file dokumen 1.txt sama file 1.txt. Di sini saya akan menghapus salah satu filenya. Jadi di sini saya akan menghapus untuk file dokumen 1.txt dengan menggunakan perintah rm. rm dokumen 1.txt. Kemudian kita ls. Nah, untuk dokumen satunya sudah saya hapus, sudah berhasil. Tinggal file 1.txt-nya. Oke, tadi kan saya ada di foldernya aku, kemudian saya akan keluar. Di sini saya akan masuk ke folder saya, cd/home. Untuk perintah selanjutnya yaitu perintah find. Find digunakan untuk mencari file. Di sini saya akan mencari filenya. Saya ketikkan find, kemudian /home Ulfatus. Saya di sini untuk ini file 1.txt. Kita coba terlebih dahulu. Nah,
Di sini udah keluar. Oke, ini saya sudah berhasil, yaitu untuk perintah yang tadi, yaitu perintah filenya sudah berhasil. Di sini yaitu sudah terdapat file 1.txt-nya. Kita clear terlebih dahulu. Kita ls. Untuk perintah yang selanjutnya yaitu perintah touch. Perintah touch ini digunakan untuk membuat file kosong yang baru. Semisal saya membuat touch file 2.txt, touch file 2.txt. Kita ls. Nah, saya sudah berhasil untuk membuat file 2.txt nya. Kita lanjut untuk perintah yang selanjutnya. Untuk perintah yang selanjutnya ada logat. Coba kita ketikkan terlebih dahulu perintahnya. Logat min l, coba aku. Oke, untuk perintah logatnya ini belum disupport karena minta diinstal terlebih dahulu. Kita clear dulu. Kita lanjut untuk perintah yang selanjutnya. Oke, untuk perintah yang selanjutnya itu ada perintah grep yang fungsinya untuk mencari kata di suatu file. Di sini saya akan coba terlebih dahulu. Misalnya grep di file 1 cd file 1.txt. sorry contoh. Oke, kita ulang lagi. Untuk yang pertama tadi masih belum sukses. Perintah grep misalnya grep, saya akan mencari kata saya di file 1.txt. Nah, ini sudah berhasil ya untuk perintah grepnya, karena kata saya sudah muncul di sini. Oke, untuk perintah selanjutnya ada perintah do. Di sini saya akan masuk dulu ke folder aku atau direktori aku, ls. Oke, kita akan menggunakan perintah do-nya langsung. Di sini ada 8 jumlahnya. Ini untuk perintah do-nya langsung muncul 8. Kalau kita mau tahu lebih detailnya, kita ketik do minha /home Ulvatus. Nah, ini untuk versi lebih detailnya di sini. Nah, ini. Oke, kita clear terlebih dahulu. Oke, untuk perintah yang selanjutnya ada perintah df. Nah, ini untuk mengetahui sisa kapasitas space hard disk-nya. Ini kan untuk versi KB-nya kan. Kalau misalnya kita mau mengetahui untuk versi MB atau lebih detailnya, kita ketik df min m. Nah, ini untuk versi lebih detailnya.
Oke, untuk selanjutnya setelah perintah df ada perintah setelah perintah df ada perintah diff yang digunakan untuk membandingkan konten di dalam dua file. Kita keluar dulu dari direktori aku ini, cd ke home Ulfatus. Oke. Selanjutnya ada perintah diff yaitu membandingkan kedua file. Di sini saya akan membandingkan file 1 sama file 2. Diff file 1 file 1 txt sama file 2 txt. Nah, ini untuk perbandingan dari file 1 sama file 2 txt. Jadi di file 1 saya menulis saya Budi, untuk di file 2 nya Hai Budi. Ini perbedaannya. Oke, saya akan menjelaskan lagi. Di sini ada perintah head. Perintah head ini berfungsi untuk menampilkan 10 baris teks pertama di suatu file. Kemudian ada tail, merupakan kebalikan dari head, yaitu menampilkan 10 baris terakhir. Kemudian ada perintah tar, kurang lebih fungsinya seperti winrar atau zip. Jadi kamu bisa menggunakannya untuk membuat atau mengekstrak arsip. Kemudian ada chown, setiap file hanya bisa diakses oleh user tertentu. Ada wc word count, misalnya ingin mengetahui jumlah kata yang ada di dalam file. Kemudian ada ping, perintah ini berfungsi untuk mengecek konektivitas jaringan. Kemudian ada kill, perintah kill berfungsi untuk mematikan program secara manual. Ada password untuk mengganti password. Ada uname untuk mengetahui informasi dasar tentang sistem operasi hardware. Kemudian ada top, ingin mengetahui proses apa saja yang sedang berjalan di perangkatmu. Kemudian ada history. History ini untuk mengetahui perintah apa saja yang sudah dijalankan. Ada widget, perintah ini berfungsi untuk mendownload file. Ada stat, apabila kamu ingin tahu informasi detail tentang suatu file. Ada man, singkatan dari manual. Ada hostname, menggunakan perintah hostname kamu dapat mengetahui domain dan nama host di perangkatmu. Kemudian ada zip, yaitu sama perintah tar. Kemudian ada user add, kamu bisa menambahkan user baru ke dalam sistem. Ada perintah cal untuk mengetahui kalender di dalam Linux kamu. Ada perintah id, berfungsi untuk menampilkan user yang sedang menggunakan sistem. Ada wmi, ini adalah perintah lain yang berfungsi cukup mendasar. Jadi perintah wmi dapat digunakan untuk melihat user yang sedang login saat ini. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada perintah exit. Oke, sudah saya jelaskan, kemudian akan saya praktekkan semuanya. Kita clear terlebih dahulu. Oke, kita lanjut lagi ke perintah yang selanjutnya. Setelah kita ls, kita lanjut lagi ke perintah yang selanjutnya, yaitu ada perintah head sama tail. Jadi perintah head ini digunakan untuk menampilkan 10 baris pertama. Untuk yang perintah tail itu untuk kebalikannya. Di sini saya contohkan perintah headnya. Head misalnya di file 1.txt, file 1.txt, langsung. Nah, ini sudah ditampilkan 10 baris pertama di file 1.txt nya. Kemudian perintah tail file 1
file1.txt. Oke, selanjutnya kita clear terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu perintah tar. Oke, di sini saya akan mengetikkan tar. Bentar, kita ls terlebih dahulu. Tar gvf coba .rar bintang .txt. Kita coba. Nah, ini sudah keluar. Kemudian kita ls. Nah, ini untuk perintah, semua perintah file txt nya pindah di sini. Coba rar di sini. Oke, selanjutnya kita unrar dengan cara ketikkan tar xvf coba .rar. Oke, ini sudah berhasil. Kita clear terlebih dahulu. Oke, kemudian perintah selanjutnya yaitu perintah chown. Sini kita ketikkan dulu ls chown ulvatus coba txt file1.txt chown, kita ls. Nah, ini untuk mengetahui user yang akses. Perintah selanjutnya yaitu ada perintah wc. Kita coba dulu perintah wc file1.txt. Nah, ini sudah keluar, ada 12, 13 sama 34 di file 1.txt nya. Oke, kita clear terlebih dahulu. Untuk perintah yang selanjutnya yaitu perintah ping. Di sini berfungsi untuk mengecek konektivitas jaringan. Di sini sebelumnya harus disambungkan dulu untuk jaringannya. Di sini saya ketikkan misalnya ping www.google.com. Nah, ini sudah tersambung ya, sudah berhasil. Baik, ini akan terus berlanjut seperti ini, jadi kita keluarkan saja. Oke, setelah perintah kill, di sini kita lanjut untuk perintah selanjutnya yaitu perintah kill. Sebelum perintah kill, kita ke perintah ps terlebih dahulu. Kita ps terlebih dahulu. Nah, ini kemudian lalu kita kill. Kita memilih salah satu dari sini, misalnya 3266. Oke. Nah, ini udah. Oke, kita clear terlebih dahulu. Oke, perintah yang selanjutnya yaitu ada passwd. Selanjutnya ada perintah passwd untuk mengganti password. Nah, ini karena saya tidak mau mengganti passwordnya, saya langsung keluarin aja. Oke, close terminal.
Kemudian langsung ke perintah uname. Di sini untuk mengetahui kernel-kernel apa saja. Nah, ini sudah berhasil untuk perintah uname-nya. Oke, selanjutnya ada perintah top. Nah, ini seperti file manager. Oke, kita close. Kemudian ada perintah history untuk mengetahui history yang telah kita jalankan. Nah, ini historinya perintah-perintah yang sudah saya jalankan. Kemudian saya clear. Kemudian ada perintah start di sini. Nah, misalnya kita start bentar, kita ls terlebih dahulu. Jadi oke, kita ls. Nah, kemudian kita start misalnya file 1.txt. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian perintah selanjutnya ada kemudian yaitu ada perintah main sama hostname. Nah, ini perintahnya sudah berhasil. Kemudian kita keluarin aja. Kemudian ada perintah zip. Zip ini fungsinya sama seperti tar. Jadi kita langkain aja. Selanjutnya ada perintah. Oke, untuk perintah selanjutnya yaitu ada perintah cal untuk mengecek kalender di Linux ini. Kita coba perintah calnya. Di sini enggak support ya, karena belum saya install untuk kalendernya, jadi nggak bisa ditampilin. Untuk selanjutnya ada perintah ID. Perintah ID berfungsi untuk menampilkan user yang sedang menggunakan sistem. Jadi di sini kita klik ID. Jadi di sini user yang menggunakan yaitu saya, Ulfatus Solihah. Kemudian ada perintah UMI. Nah, di sini sama seperti perintah ID sebenarnya. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah perintah exit untuk keluar. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.